Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan pada materi kita yaitu pengelolaan kelas ya. Pengelolaan kelas. Ya. Saya cicil dulu ya kaitannya dengan ini dulu karena ini jamnya jam siang, waktunya untuk tidur siang. Baik, soal pertama, bagaimana cara menangani anak yang sangat sulit untuk menghafal atau membaca Al-Quran, susah banget nyambungnya. Begini, tetap menggunakan kaidah begini, pengulangan latihan itu menjadi salah satu solusi yang paling baik, gitu kan? Bagi kita, kaitannya dengan Quran itu ada satu prinsip begini, bukan masalah cepat atau tidak cepatnya anak hafal Quran. Seberapa banyak waktu yang kita investasikan untuk Quran, gitu loh ya. Ulang-ulang nggak apa-apa. 1 jam ia belajar untuk Quran lebih bagus daripada 15 menit langsung hafal. Begitu. Karena kita juga punya santri tahfidz, Ustaz. Kita punya santri tahfidz. Yang kayak tadi itu. Makanya kalau jenengan mengirimkan di Jawa itu banyak sekali lulus SMA mau pengen tahfidz Quran gratisan banyak gitu ya. Nanti pulang di tempatnya masing-masing, tugasnya di tempatnya masing-masing, hanya 2 tahun saja sudah insyaallah selesai itu 30 juz kan begitu kan. Nah kembali lagi, kaidahnya sederhana sekali teman-teman semuanya. Seberapa banyak waktu yang kita investasikan untuk Quran bukan masalah cepatnya. Kalau cepat hafal Quran atau cepat ia menghafal itu dari Allah. Tapi kalau kemudian ia kepengen cepat hafal itu dari syaitan. Saya ngikuti dari guru kita itu seperti itu, gitu kan. Maka dengan anak kok kemudian dia nggak segera bisa gitu kan? Ya banyak faktor. Kita juga nggak bisa salahkan anak, ya nggak bisa. Kita mau nyalahkan diri sendiri, ya juga kadang-kadang nggak bisa. Kenapa? Mohon maaf, jangan-jangan orang tuanya di rumahnya ngasih makannya juga nggak pas. Mohon maaf loh ya. Ketika dikasih makan yang nggak bener, nyuwun ngapunten, delale anak iki yo wangeli ra karuan, nyambung ya Allah, kok yo angelemen kan gitu kan ya. Nyuwun ngapunten, kadang-kadang jangan-jangan orang tuanya itu ngasih makan ke anaknya itu masalah. Lah itu hanya bisa diselesaikan dengan cara apa? Yaitu kajian orang tua, gitu kan. Dipahamkan, disadarkan bahwasanya apa? Untuk ngasih makan ke anak itu tidak hanya sekedar yang penting warak kan begitu kan. Halalnya itu harus diperhatikan. Kenapa? Nanti efeknya panjang sekali dengan yang lain gitu loh. Nanti jenengan boleh angkat satu kisah ini, kisah singkatnya begini. Di Sikarima itu kalau di Solo itu ada pondok pesantren Sikarima. Insyaallah antum kalau di Solo dengar apa tahulah itu ya. Ada satu cerita menarik, ada seorang santri yang dia itu ngafal itu enggak apal-apal, sudah mau kan di sana itu naik kelas itu ukurannya itu target. Apa yang terjadi? Si anak ini sudah mendekati ujian, itu masih kurang sekian nomor. Sampai kemudian dia hampir putus asa, itu kan. Dia kemudian ngadep ustadznya, nangis kepada ustadznya, kok dia udah berusaha semaksimal mungkin, kok tidak hafal-hafal. Apa kata ustadznya? Kamu pulang gitu ya. Kamu ngomong sama orang tuamu gitu kan ya. Ngomong sama orang tuamu, ya intinya kaitannya dengan apa yang diberikan kepada si anaknya itu. Setelah itu kamu kembali lagi. Betul. Dia pulang. Dia cerita itu apa yang disampaikan oleh ustadznya itu kepada ayahnya. Ayahnya langsung dia tersungkur nangis gitu kan ya. Kenapa? Ternyata selama ini ayahnya itu memberi biaya kepada anaknya yang di Iskarima itu, yaitu kecampur dengan sesuatu yang subhat. Sehingga anaknya itu nggak hafal-hafal. Setelah itu langsung sejak saat ini detik ini itu kan, ayah tidak akan berikan kamu sesuatu yang intinya itu yang haram tadi, gitu kan ya. Ayah tobat saat ini juga sudah. Apa yang terjadi begitu dia pulang? Hanya hitungan hari, logika matematikanya, hitung-hitungan kemampuan ini nggak nyanda. Allah takdirkan kemudian langsung dia itu bisa ngafal Quran sesuai dengan target, akhirnya dia bisa naik kelas. Allahu Akbar. Gitu kan. Maksud saya apa tuh? Kadang-kadang anak-anak kita kenapa kok sulit sekali? Ya faktornya banyak. Makanya nggak cukup kita hanya sekedar kita itu sudah menggunakan metodologi benar, ini sudah benar, ustadznya sudah ikhlas, sudah ini. Lah anaknya sendiri yang dimakan orang tuanya maksudnya ngasih makannya nggak pas, ya repot. Begitu. Maka butuh yang namanya itu tadi pemahaman kepada orang tua. Baik. Belum adanya standarisasi guru dalam menaikkan jilid sehingga kemampuan anak belum memadai tapi sudah naik jilid. Nah ini dia. Gitu kan. Memang sebaiknya karena guru TPA itu kan tidak, kita kan sekali lagi di awal kan tadi sudah kita sampaikan tidak ada kriteria khusus untuk jadi guru. Repotnya kan di situ. Kecuali lembaga yang sudah besar.
Lembaga yang sudah besar itu kalau mau pengen standar kadang-kadang ya sudah punya standar tersendiri kan gitu kan. Konsekuensinya panjang gitu kan. Urutannya itu panjang gitu loh. Ada ini, ada itu, ada ini, bla 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 gitu kan. Jika tidak seperti itu, maka setidak-tidaknya pertemuan guru untuk diadakan pembinaan kaitannya dengan tahsin itu kadang-kadang jadi penting, gitu kan. Minimal lah umpama nih 3 hari dalam 1 pekan hanya untuk bulan ini tok nggak apa-apa. Besoknya lagi, ini lagi, besoknya lagi, ini lagi terus begitu itu. Atau 1 bulan 2 kali deh nggak masalah. Jadi ada pembinaan kepada guru kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tahsinnya. Ya nggak apa-apa, memang itu harus dilakukan. Yang penting tertutup. Jangan diketahui oleh santri. Kalau diketahui santri, guruku ya cek ngaji kan gitu kan ya. Santri orang mudeng gitu loh. Orang mudeng. Gitu. Loh, ustadz itu kudu belajar. Ustadz kok nggak mau belajar ya mohon maaf salah. Gitu loh ya. Yo kudu kita itu ya harus golek ilmu gitu kan. Kita itu yo cari ilmu, ilmu itu kemudian ya kita sampaikan kepada jamaah. Memang begitu itu keadaannya. Ya begitulah. Apa dikira ustadz besar itu sudah tidak belajar? Belajar mereka itu. Gelarnya sudah LC, nggak belajar, belajar. Ustadz saya itu sudah LCMA, itu sebelum ngajar, buka kitab dulu. Buka kitab dulu, materinya ini dibuka dulu, dipersiapkan dulu. Sudah diambil, di copy, sudah di ini macam-macam itu dipelajari, baru kemudian beliau itu manggung. Nah ini Ustadz sudah LC kok masih mempersiapkan materi. Lu kan luar biasa tuh ya. Apalagi kita ini yang masih belum apa-apa kok nggak mau belajar, ya salah. Gitu kan ya. Jadi sekali lagi salah satu usahanya itu adalah untuk menaikkan standarisasi guru itu dengan cara apa? Ada pelatihan secara internal gitu kan. Pilihlah, nggak apa-apa dari dan untuk oleh kita. Dari kita untuk kita oleh kita. Siapa di antara kita ini yang tahsinnya bagus, saling ngajari sudah. Nanti keliling aja lah dari rumahnya ustadz ini, ustazah ini, ustadz ini, ustadz ini. Udah begitu aja enggak apa-apa. Sembari silaturahim kan gitu kan. Nono soto ya mangan soto, rano ya wis malaikatan kan gitu aja sudah. Enggak apa-apa. Baik. Anak selalu mau ngatur gurunya. Contohnya, kalau disuruh nulis yang agak banyak, mintanya cuma sedikit aja. Ya memang begitu. Santri lek kon nawar karepe iki gini. Jenengan harus pahami bareng-bareng. Ora ana santri ki niate belajar tuh gak ono. Gak percaya lah sampean niku. Sampean takok iku. Cung. Ya bahasa cung itu. Cung itu bahasa Jawa Barat. Le kalau sini le. Le, pilih sepak bola apa ngaji? Saya yakinnya. Jawabannya serempak. Sepak bola. Sesuk diketahui ngono, mesti sepak bola ora ono ustaz. Saya di sini mau ngaji karena Allah Taala belgedes. Gak ono ceritanya bocah ini gak ono gitu kan ya. Persoalannya bukan masalah mau atau tidak maunya, begitu gitu ya. Persoalannya itu begini loh, bagaimana kita itu mengkondisikan anak-anak itu untuk mau kemudian gitu kan masuk dalam lingkaran ritme yang sudah kita bangun tadi. Ojo nawari santri itu gak iso ditawari. Dikon sekolah apa ora sekolah, milih ora sekolah. Dikon dolan apa kon sinau, milih ya dolan. Gak ono ceritane kok bocah, iki anake ustaz atau anake kiai mesti jawabane ngaji. Eleh, padha bae gitu kan ya. Padha gitu kan ya. Maka sekali lagi, jadi salah satu teknisnya begini, satu, jenengan jangan terpengaruh dengan rayuan gombalnya santri, gitu ya. Yang kedua, jenengan juga jangan terlalu percaya kepada santri. Jadi jangan kemudian, Ustadz saya di rumah sudah ngaji, ojo percaya, kan itu kan ya. Pokoknya jangan percaya kepada santri. Yang ada itu adalah, bukan kita itu berusaha kepada santri, bukan begitu. Tapi kita harus tanamkan pada diri kita itu, santri secara umum itu mesti begini, gitu loh, secara umum. Adapun 1, 2, 3 itu orang tuanya yang perhatian, ada orang tuanya yang care terhadap pendidikan, itu hanya 1, 2, 3. Jangan dibuat itu sebagai sandaran hukum yang kemudian kita akan buat keputusan hanya berdasarkan 1, 2, 3 kasus yang ada, nggak boleh, gitu kan. Kita buat secara umum, bahkan kalau perlu ambil yang paling buruk sekalian, gitu loh ya. Jadi sekali lagi, umpama nulisnya berapa? 10, ya sudah 10. 1 halaman penuh. Kok 1 halaman susah itu? Nah, nanti jenengan begini, ada triknya. Begitu jenengan sudah nulis ini langsung saja teknisnya gini. Begitu sekarang ditulis semuanya anak-anak 1 halaman. 1 halaman di mana, Ustaz? Itu bukunya masing-masing. 1 halaman banyak banget. Pokoknya kabeh. Ada yang nawar tadi, kita enggak akan terpengaruh pada tawaran toh ya.
pokoknya tulis kabeh, semua ditulis, itu kan, semua ditulis, semua Ustaz, iya semua, 5 saja, semua 5, semua 10, ya. Begitu selesai, waktunya habis kan ya, sudah langsung kumpul. Oke, waktunya sekarang sudah habis, semua dikumpul. Ustaz, aku masih kurang 5, aku masih kurang 4, Ustaz, 3 lagi ya, 3 lagi gitu. Gara-gara apa? Kau nulis malah jadi troublemaker tadi itu. Lu ada anaknya di komputer tulis ora nulis. Entuk piro, entuk piro. Dewe rong rampung absen nih koncone. Ada juga Ustaz. Pensilku bujel. Rono meneh Ustaz. Oh, pokoknya begitu kan ya. Nanti jenengan caranya adalah begitu selesai waktunya habis semuanya dikumpul. Ustaz, aku kurang 3. Gitu kan. Ustaz, saya sudah selesai. Karena secara umum sebenarnya selesai. Paling hanya anak-anak yang masalah-masalah tadi itu yang nggak selesai ya. Semua kumpul. Jenengan jangan kasih toleransi. Wajib jenengan harus tanda petik tegas ya. Kumpul. Baru nanti jenengan itu punya triknya itu pada saat nilai tadi. Oke, begitu. Yang nulisnya semuanya yaitu 10, kasih aja 100. Nilainya apa? Nulisnya 8,5, 85, 70, 7 ya 70. Jangan benar salah, sekali lagi. Untuk anak-anak jangan benar salah, banyaknya saja. Nek benar salah, insya Allah salah kabeh. Iya. Ya kan tadi itu loh, huruf fa ini ngene iki. Huruf fa buntutnya munggah barang ya ngopo anu tuh ya. Lah, sudah begitu, ada anak yang tadi itu troublemaker, menggoreng untuk 5. Ya sudah, aku saja 50. Jangan nggak usah marah, biarin aja. Setelah itu jangan bagi. Mas Tony, maju. Oke. Santri itu begitu, gitu loh. Yes, 100. Terus 100 loh, 1. Nek 100 dipamerke. Ento 5 orang bakal dipamerke deleke. Ento pura. Ento loro ya. Biarkan dihukum secara hukum sosialnya saja. Kan gitu tuh ya. Tapi yang jenengan akan ada nanti anak-anak yang masalah. Bro, ento bro, rahasia. Itu bro. Alah paling ento 5 ya gak apa-apa. Ada gitu juga. Nah, kalau seperti itu, jenengan bisa saja dipakai trik berikutnya. Yaitu apa? Begitu selesai semuanya, sudah semuanya. Baik anak-anak, sekarang kita mau pulang. Kita kuis. Ya, kuisnya guru loro telu, boleh. Yang bisa jawab ini pulang duluan, gitu kan. Atau nanti salah satu kuisnya itu yang dapat nilai 100 pulang. Selesai. Saya 1. Oke, pulang. Sing entuk 5, alah 5 ya ora apa-apa, kok paling ya mulih. Ya jenenge bocah ada model gitu. Ada juga. Nah, jadi pakai trik lagi. Umpama nih, punya duit sedikit ya sesekali saja sih. Oh, beli permen Sugus kan 500 kan dapat 2 di sini ya. Cuma 2. Enggak apa-apa. Yang dapat 100, dapat permen pulang duluan. Ya saya Ustaz, saya gitu kan ya. Mulai. Anak-anak itu punya sifat kompetisi, walaupun pengennya cepet mulai. Jane ning nggon lawang ora apa mulai, ngingguki koncone. Gitu kan. Injengi koncone ora mulai jane barengan. Mau nih balapan karena industri-industrian, ya wajar saja, kan begitu kan. Nah kalau sudah seperti itu apa? Dapat nilai 100, pulang duluan, dapat permen 1, saya Ustaz, gitu kan. Sing anu ya, rapopo, mbokku malah dodolan. Nek wis kok wis nganggo cara sing macem-macem jenengan kok gagal. Coba lah jenengan itu yaitu tadi. Begitu kan dia mesti terakhiran toh. Jenengan dia tanya, "Mas, kamu kok berkali-kali kok nulisnya kok cuma dapat 5 baris itu kenapa?" "Oh itu Ustaz, aku ke malah digojeki kanca aku nulis ini." Kalah ketemunya itu biasa aja. Ya kayak tadi itu prinsipnya. Bohongnya banyak, apa jujurnya sedikit. Nanti pertanyaan sama, interogasinya sama, hanya beda waktu. Nanti baru pelan-pelan jangan-jangan dia itu sekali lagi cari perhatian. Cuma salah carane gitu loh ya. Cuma itu saja sebenarnya. Gitu kan ya. Baik, kira-kira begitu ya. Nanti untuk trik nulis itu begitu aja sudah. Lah, kapan itu nulis itu? Pada saat dimana kita itu pas klasikal selesai, pada saat privat kan sesuai dengan halamannya masing-masing. Kalau klasikal tadi sesuai dengan urutannya tadi itu, dimulai dari yang paling bawah. Dimulai dari yang paling rendah dari sekian anak yang tadi itu. Baru kemudian step terus gitu kan, step gitu kan. Nah, kalau yang privat itu sesuai dengan halamannya masing-masing. Nah, saat yang lain itu ngadep, yang lain disuruh nulis. Jadi begitu dipanggil, itu kan kita panggil tuh. Dia begitu dipanggil duluan, ya berarti dia nulisnya nanti. Tapi sebelum mereka itu ngadep sini, pastikan semua santri itu buku sudah siap, pensil sudah siap, ikro sudah siap. Pastikan dikondisikan dulu, kan gitu kan. Ayo semuanya, kita semuanya bukunya disiapkan, ikronya dibuka. Yuk,
sesuai halamannya masing-masing. Bukunya mana? Bukunya mana? Sudah? Oke. Mana nih? Pensilnya? Oke, ya udah, oke. Semua sudah ya? Baik, yuk sekarang semuanya ditulis. Sembari ditulis baru kita panggil tadi itu. Yang pinter-pinter langsung kanan kiri nggak ada masalah. Sing grade C baru satu-satu. Karena dia harus butuh fokus. Gitu loh ya. Baik, seperti itu. Nah, sembari ini ngadep sorogan, yang lain kan nulis. Untuk apa? Untuk mengkondisikan. Karena kalau tidak dikasih pekerjaan begitu, mohon maaf. Kalau nulisnya hanya sedikit dan cepat rampung, kayaknya belum selesai. Waduh, sudah. Sa'i, tawaf, lempar jumroh, Isra Mi'raj itu nanti. Begitu kan. Baik. Anak selalu ingin rebutan, maunya duluan ngajinya gitu ya. Nah, maka kalau ya namanya juga anak, maunya itu pokoknya saya duluan, saya mendapatkan lebih dulu, saya dapatkan lebih banyak. Wajar. Makanya dengan cara kalau tadi itu sudah siap semuanya, kita akan panggil. Sing rebutan yang biasanya bocah pinter-pinter, jalurnya cepetan. Lah apa? Ben cepet ngaji, ndang rampung dan dolanan, kan gitu tuh ya. Itu kenapa? Karena dia tidak punya pekerjaan. Makanya pekerjaannya nulis. Sing ora pinter, ora bakal kok ada disian. Apa? Mikir kok deh, aku harus iso kan itu kan ya. Itu wajar saja. Maka kita tidak akan memberikan kesempatan kepada anak menang duluan, nggak boleh. Kita akan menentukan, gitu loh ya. Hanya itu lagi, sekali lagi, untuk yang grade C itu dirodok dibelakangkan, walaupun nanti semuanya akan dapat. Untuk yang awal-awal oke, yang pinter-pinter tadi oke, nggak ada masalah. Karena mereka tidak perlu banyak persiapan. Untuk yang tidak terlalu pinter, dia butuh persiapan. Baik, selanjutnya. Ini hanya tak pilih yang nanti kalau sudah ditulis saya tidak akan baca lagi ya. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang tiba-tiba suka lupa? Suka lupa? Lupa atau suka lupa? Gitu ya. Baik, salah satu cara untuk anak itu umpama nih, huruf tertentu dia lupa. Gitu ya. Karena begini, lupa yang dimaksud itu kalau hanya sekedar lupa wajar sajalah, itu umum saja. Gitu kan. Begitu diingatkan, ayo itu titiknya 2 di bawah apa itu? Titiknya 2 di bawah. Oh iya ding, gitu kan ya. Ya, kan gitu tuh ya. Atau you atau yi kan gitu kan. Titiknya 2. Hanya dikasih kayak cantolan-cantolan kemudian dia bisa langsung nyantol. Oke, tapi ada anak yang dimana pernah kita dapat itu khusus huruf ini mesti dia lupa. Ada. Pokoknya huruf kho itu mesti dia lupa. Begitu yang lainnya lancar, kho mandek. Pas ketemu kho mandek, mesti mandek begitu kan. Nah, kalau seperti itu, jenengan boleh gunakan yang kayak klasikal tadi teman-teman. Itu saat klasikal tadi ada huruf kho tuh ya. Kho itu dibolak-balik semuanya hanya kho saja. Kho. Di awal, di tengah, di akhir, huruf kho di tengah, huruf kho di awal, huruf kho di akhir sama. Kho terus begini. Ini terus begitu. Mungkin ini butuh waktu sampai lama. Bisa jadi sampai berhari-hari atau beberapa waktu pertemuan. Ini begitu ketemu ini jenengan tes lagi terus begitu. Untuk dia ini diperbanyak begitu. Enggak ada masalah itu. Itu kan ya. Ya lagi dan lagi, namanya anak lupa itu wajar saja. Anak lupa itu wajar saja. Enggak mungkin tidak lah. Wong kita aja udah gede-gede juga lupa kan itu kan. Jadi kalau anak kok kemudian sekali lagi salah satu cara mengatasi agar ketika anak itu sering suka lupanya pada tertentu dengan cara seperti itu. Tapi kalau lupanya itu kok ini lupa lagi, sudah diajarkan ini kok masih lupa lagi, itu hanya butuh yang namanya apa? Latihan. Makanya Iqra itu bagusnya Iqra itu apa? Banyak latihannya. Metodologi yang lain juga bagus-bagus, nggak ada masalah sebenarnya. Mau jenengan mau pakai metode apalah, semua metodologi boleh. Mau pakai umi kayak, mau pakai rubaiyat kayak, mau pakai apa kayak, mau pakai Iqra kayak, mau pakai qiraati kayak, terserah saja. Yang penting gurunya menguasai metodologi dan mampu untuk mengajarkan itu, begitu. Jangan ini mau pakai metodologi Iqra, tapi ternyata yang lain itu tidak pernah belajar Iqra, belajarnya pakai ini, ya jangan dipaksakan. Gitu loh. Semua metodologi bagus. Gitu kan. Semua metodologi bagus, tidak ada yang jelek metodologi. Semua metodologi itu bagus, gitu ya. Baik, jadi sekali lagi banyak pengulangan, diulang lagi, itu kan. Yang berikutnya lagi, bagaimana cara mengendalikan anak yang nyambung IQ-nya itu lelet atau nggak naik-naik?
Ya kira-kira ya lambat. Loadingnya itu lambat itu lah. Lola, loadingnya lambat itu kan ya. Baik. Sejauh yang kami pahami, untuk anak-anak yang seperti ini nggak ada cara lain kecuali hanya dia itu perbanyak latihan dan pengulangan. Mohon maaf, saya belum dapatkan cara yang lain kecuali pasti gini, kecuali faktor-faktor yang kayak tadi itu, faktor yang mergo makanannya, mergo di rumahnya itu sering sukanya itu orang tuanya itu ya yang ditonton tuh ya campur sari campur saru gitu ya. Kemudian ya semacam-macam begitu sehingga anak itu menjadi itu lain dari itu ya, lain dari itu ya. Maksud saya ini kita mau fokus kepada anak ini loh, kasus anak ini gitu kan ya. Nah yang lain-lain tadi itu ya penyelesaiannya bukan dengan cara ini, walaupun cara ini juga bisa dilakukan gitu kan ya. Kalau yang kayak orang tua senengannya tontonannya begini, yang dimakan begini, nah itu sing dibenahi orang tuanya kan gitu. Karena nanti berefek kepada anaknya. Nah kalau ini yang terjadi adalah anak itu sendiri gitu kan, maka satu-satunya cara, bukan satu-satunya cara, salah satu cara menurut kami yang paling bagus itu hanyalah yaitu perbanyak latihan. Hanya itu saja. Latihan ulangi. Lebih baik 2 baris tapi dia itu bisa, yaitu lancar daripada 4 baris, 5 baris tapi masih banyak yang salah. Gak apa-apa, 2 baris lancar baru lanjut berikutnya 2 baris lagi lancar baru lanjut itu. Jadi sehari jangan-jangan hanya cuma dapat 2 baris. Berarti 1 halaman berapa? Seminggu baru selesai. Gak apa-apa, itu jauh lebih bagus. Gitu loh. Karena Iqra itu nggak boleh namanya turun jilid, itu nggak boleh. Adanya itu hanya pengulangan pada halaman yang sama. Nek halaman 3, Iqra 3, halaman 3. Baris 1, 2 kok orang iso, ya kembali besok ke baris 2 dan 1 dan 2 dulu. Ini lancar baru 3, 4. Ini sudah lancar baru 5, 6 begitu. Nggak boleh dilanjutkan kemudian nanti balik lagi. Wah, itu salah fatal. Begitu Zat. Lolam. Baik, kemudian yang berikutnya lagi. Ya. Anak-anak yang susah untuk fokus karena terlalu banyak bermain. Baik. Dunia anak dunia bermain iya. Tapi bukan berarti belajar sambil bermain-main itu ya salah. Gitu kan ya. Bukan begitu. Yang dimaksud itu begini teman-teman. Bagaimana bisa kita itu membuat situasi kondisi kelas itu lebih nyantai, lebih nyaman itu di kalangan anak-anak, gitu kan. Belajar itu jangan kita berpikir bahwa yang namanya belajar itu fokus, duduk, tenang, lihat, enggak. Anak itu fokus seorang anak itu rata-rata maksimal 10 menit. Setelah 10 menit wassalam. Istilahnya wong Jawa kuwi bokonge lincip dadi kon lingguh yangil. Ya namanya juga anak-anak. Itu. Anak-anak ini energik, lari kono lari kene, kadang-kadang sing delok ki wis sing kesel, sing mlayu ora kesel. Namanya anak itu nek kesel, turu mangan wareg rampung. Nah awake dhewe kesel iku ora mergo gerak, mikir gitu yo. Lho iya. Jadi capeknya seorang anak itu beda dengan capeknya orang yang dewasa. Capeknya orang dewasa itu karena pikiran. Tapi kalau capeknya seorang anak itu akan selesai, beres, hilang, itu manakala dia tidur nyenyak rampung. Gitu loh ya. Gitu kan. Lo nggak percaya? Oh ngomong kok kenapa kok kurus? Jadi mangannya oke. Ini bukan berarti apa nyindir, bukan itu maksud saya. Orang itu kalau oke pikiran, stres, biasanya terus awalnya jadi guru kan itu tuh ya maksudnya. Itu. Maksud saya itu begini loh ya. Namanya anak itu ya, namanya anak. Kalau toh dia itu kok susah fokus, yang salah bukan anaknya. Bagaimana kitanya untuk menjadikan situasi kelas itu menjadi kondusif sebagaimana apa yang mereka inginkan. Contoh, bermain boleh, tapi kan bermainnya beda ketika kita kemas dalam bentuk yaitu apa? Permainan, game yang dimana di dalamnya itu ada pembelajarannya. Ular tangga, dikira bahwa ular tangga itu gerak asal begitu, oh tidak, itu bisa dibuat permainan, gitu kan ya. Terus kemudian itu loh model yang apa? Buat kayak game gini, itu dilipat-lipat, gitu kan, dilipat-lipat, kemudian ini ya sekarang diajak, gitu kan. Begitu dibuka,
Wah, baca mama nih surat Al-Ikhlas sesuai dengan kurikulum kita mama ya. Kurikulum kita kan jelas tuh surahnya Al-Ikhlas, Anas, apalagi gitu kan, doa-doanya ini. Itu saja ditulis di sini. Kemudian ayo kita baca bareng-bareng gitu kan. Padahal itu bermain itu kan. Begitu dibaca, wah, saya dapat surat Anas. Oke, baca surah Anas itu kan ya. Atau bisa jadi saya kan ini saya ngambil. Nah, ini saya buka. Ah, ini surat Al-Ikhlas. Berarti saya akan nunjuk di antara yang dapat ini, itu akan nunjuk temennya untuk membaca, untuk menghafal yang saya buka, gitu kan ya. Sehingga, wah ini untuk DKB kan gitu kan. Ayo sahabat ini, gitu kan. Padahal kan itu temennya. Tapi kan kita kondisikan, kan dolanan jane. Itu kan hanya permainan, gitu kan. Tapi ada nilai edukasi. Judulnya apa? Ini kan kita mau materi, yaitu hafalan surah pendek. Selain kita sudah murojaah yang umum begitu, yuk bareng-bareng, ini, ya kan. Kayak gini kan juga murojaah juga, gitu kan ya. Lah kalau seperti itu, saya rasa antum jauh lebih tahulah ya. Jadi kemas pembelajaran itu dalam bentuk BCMI, gitu. Bercerita, bermain, bernyanyi, gitu. Dengan yang Islami, gitu kan. Tapi tidak keluar dari kurikulum yang sudah kita tetapkan, begitu. Karena kalau antum disuruh dongeng semuanya, bercerita semuanya, saya yakin belum tentu jenengan itu punya talenta bercerita. Serius, orang yang semua yang datang ini, siapa yang berani langsung tiba-tiba bercerita lucu seperti kayak Kak Untat, Kak Bimo itu, kayak tadi yang di ini kan, belum tentu. Itu tuh butuh mental, butuh ini tertentu kan gitu kan ya. Loh, mohon maaf, itu tidak semuanya bisa. Gurunya 12, urung tentu iso kabeh, gitu kan ya. Nah, tapi setidak-tidaknya mengemas bagaimana pembelajaran itu menjadi menyenangkan, itu yang menjadi PR kita. Baik, berikutnya lagi. SDM pengajar kurang pemetaan santri. Pemetaan santri tadi sudah kita bahas, ya toh? Jadi cara memetakan santri itu begitu, termasuk santri baru pindahan. Datang ke tempat kita, baik kita terima, ngisi belangko. Jadi kalau santri datang, semua santri baru itu wajib ngisi belangko. Lalu sing daftarke koncone gampang. Le, iki bak pulang ya, besok kamu besok kamu bawa lagi setelah diisi orang tuanya. Jadi belangko itu, formulir itu setiap santri yang daftarkan siapapun itu biasanya yang kita langsung kasihkan ini. Nanti pada saat pulang besok ditanya lagi, Mas mana ininya? Duh lupa Ustaz. Oke, ya nggak apa-apa kita ngalahi. Yuk ini dikasih lagi ya, jangan sampai hilang ya. Besok disuruh ngisi ibunya atau bapaknya, besok bawa ke sini. Lah di situ sudah komplit, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nama orang tua. Bahkan di situ kalau jenengan mau tambahi kesanggupan SPP atau apa-apa udah ada di situ, nomor WA sehingga nanti kita punya grup dan macam-macam. Itu udah ada di situ, komplit semuanya. Itu kan. Enggak apa-apa, komplit semuanya ada di situ. Gitu kan. Sehingga ketika nanti dia itu masih tercatat sebagai santri kita, kan kita bisa nyapa itu. Contoh nih, santri kok nggak masuk-masuk selama sepekan, nggak ngasih tahu. It's okay, nggak ada masalah. Wali kelasnya kan dia sudah tahu. Oh ini santri saya di WA. Afan Umi, ini kok Ananda ini kok sudah 7 hari kok nggak masuk, sakit atau kenapa ya gitu. Oh iya Afan, lupa belum ngasih tahu Ustadz, gitu kan. Ini kemarin ikut mbahnya, oh iya mudah-mudahan lancar nggih, gitu kan. Nggak apa-apa begitu. Atau kemudian ada informasi-informasi, Umi mohon maaf, kita ingatkan kembali, insya Allah hari Sabtu tanggal sekian-sekian kita ada pengajian nggih. Mendekati hari ya kita ingatkan, jangan lupa nggih, mohon maaf besok untuk hadir, gitu kan ya. Nggak apa-apa begitu. Jadi di grup WA itu per kelas itu nggak apa-apa. Lah kita dapatnya dari mana? Ya dari belangko tadi itu. Belangko ini kita jadikan arsip. Sehingga apa? Ini sekaligus sebagai data bahwasanya untuk menentukan nomor induk. Kan sudah ada nomor induk ya? Kan nanti kan kaitannya dengan sertifikat, dengan ijazah. Kan gitu. Jadi selama di sini santri kita itu berapa, nomor induknya berapa, nanti saat wisuda dia akan dapatkan rapot sesuai dengan nomor induknya, ada fotonya, adanya berkesan itu. Begitu maksudnya. Berdasarkan dari data saja sudah, kan gitu tuh ya. Karena ada yang ngarep-ngarep wong tua kon ngeterke data, alah luput. Kecuali nek sampean kayak sembako, lah itu rame, gampang. Gitu loh ya. Itu pentingnya sebuah data. Bagaimana mengatasi anak yang suka ngobrol di kelas? Dilem aja ya. Baik, ngobrol karena apa dulu? Lu kan begitu tuh ya.
Tapi kalau nah makanya begini teman-teman, ada di tenis itu begini. Pada saat kita itu ngajar, gitu kan, tiba-tiba di sana ribut. Gak apa-apa kita itu, mas, kok ribut, yuk nulisnya udah selesai belum? Belum Ustaz, ditulis dulu, gitu. Semakin banyak tugas dia, pekerjaannya, maka semakin punya kesempatan untuk santai-santai, ngobrol-ngobrol, main-main itu akan menjadi berkurang, gitu loh. Entah dapatnya berapa urusan lain, yang penting pokoknya gunakan waktu yang hanya 60 menit itu efektif. Apa bedanya efektif dan efisien? Efektif kaitannya dengan waktu, kalau efisien itu kaitannya dengan biaya. Maksud saya, kita harus punya pemahaman. Setiap apapun yang kita lakukan, kita harus berpikir piye carane efektif, efisien, praktis. Kalau praktis itu kaitannya dengan metodologi. Begitu. Semuanya, loh, podo-podo awake dhewe kesel, sama-sama kita itu capek, sama-sama kita itu mengeluarkan biaya, sama-sama kita itu mengeluarkan waktu, sama-sama kita itu melakukan ini. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang terbaik sekalian? Wong sama-sama waktunya, sama-sama capeknya, kan begitu toh? Iya loh, gitu kan. Awak dhewe yo kesel, ngajar tuh ya kesel. Loh, podo-podo nek kesel, kenapa kita tidak sekalian aja yang bagus? Wong waktune ya podo, kesel ya podo. Begitu kan? Maka setiap apapun, kita mulai berpikir, apapun itu, pekerjaan tugas kita itu, apakah yang saya lakukan ini efektif, efisien, dan praktis? Jika tidak, ya caranya harus sampai pada titik, ini harus saya lakukan secara efektif, efisien, dan praktis. Begitu loh. Semua ini bisa ditarik dalam semua pekerjaan apapun, tidak hanya di dunia TPQ. Baik, 4 menit lagi. Masalah yang paling mendasar bermasalah di TPQ kami, metode yang belum serempak. Maka saran kami nih, kepala TPQ itu sudah mulai membangun, yaitu konsep. Dimulai dari mana? Dari 6 tadi itu silakan. Mau metodologi dulu, mau pendanaan dulu, mau apapun, atau mau berbarengan sembari penyempurnaan. Lah nanti masih banyak salah. Orang yang baik bukan orang tidak pernah salah. Orang yang baik itu orang yang senantiasa ia segera menyadari akan kesalahannya, kemudian dia memperbaiki kesalahannya. Itu. Nek golek wong sing ora pernah salah, gak mungkin. Gitu loh ya. Kita itu salah gak apa-apa, belajar dari kesalahan, iya. Tapi terus kita memperbaiki diri, kan gitu tuh ya. Sekali lagi, orang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang baik itu orang yang segera sadar akan kesalahannya, kemudian dia memperbaiki kesalahannya. Kan begitu. Lah kenapa? Ya nyuwun ngapunten gitu kan. Metodologi belum serempak, SDM yang belum memadai, ya kan gitu kan. Maka ayo, bahasa kami itu begini. Nek bahasa kami itu setiap raker tahunan itu biasanya kami itu begini, kumpulkan semuanya. Oke teman-teman, sekarang kita semuanya akan memetakan masalah, problem. Semua kita tuh nulis masalah, banyak semuanya. So, kami tuh nulis masalah, bisa jadi selama sekian menit kita itu fokus hanya nulis masalah gitu kan. Sampai kemudian saya punya 10, antum punya 5, semua guru punya begitu. Setelah itu teman-teman, itu kita petakan. Begini caranya. Dari semua masalah-masalah itu, dari semua masalah, umpama dari 10 guru, masing-masing ada 6, ada 5, total semua masalah itu ada 60 masalah. Dari 60 masalah ini kemudian kita kerucutkan, kan mesti ada yang sama. Oke, kemudian kita pilih untuk kemudian kita jadikan satu. Sehingga kita nih setelah diperes menjadi 20 masalah sudah kita temukan. Dari 20 masalah ini kemudian kita bagi jadi 3. Ini penting. Ini belum tidak terlalu penting, ya. Terserah mau pakai apa terserah ya, tidak terlalu penting. Itu ini sangat penting maksud saya. Sangat penting, ini belum penting. Nah, bolehlah. Terserah jenengan, intinya dibagi jadi 3. Dari 3 itu, umpama ini dapat berapa ini dari 20, ini dapat 7. Ini dapat 9. Ini dapat berapa 9? 4, oke. Antum fokus dulu pada di sini dulu yang 7 ini. Oke. 7 ini diselesaikan dulu. Kan pengelompokan berdasarkan kita semuanya, iya kan? Kan ini kan masalah kan kita yang buat, kita yang menemukan. Pertanyaan kan sederhana. Nek awake dhewe gak iso, gak bisa memetakan masalah kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah?
Masalah itu kan bisa terselesaikan ketika kita nemu masalah. Loh ya, namanya hidup itu ya mesti akan banyak masalah. Nek gak gelem punya masalah, gak usah hidup, mati wae, kan gitu kan. Ya iyalah. Itu kan. Maka ya yuk kita cari masalah. Dengan kita itu mencari permasalahan yang ada di kita, maka kemudian kita menemukan. Begitu kita menemukan, ayo kita selesaikan secara bareng-bareng. Nah, karena kita itu banyak permasalahan, ayo kita buat skala prioritas. Ini kita selesaikan terlebih dahulu karena ini menurut kita sangat penting. Begitu sangat penting sudah selesai, ini yang penting. Baru yang ini yang tidak terlalu penting, itu tahapan yang nomor ketiga. Bukan ngono? Baru setelah itu gitu kan. Nah, yang kira-kira tambahan-tambahan macam-macam, ya udahlah, ya itu ya tinggal dihadapi dengan ya dengan arif bijaksana kan gitu kan, segera cari solusi kan gitu kan. Dan kalau setiap ada masalah, ada konflik, jenengan harus menggunakan metodologi 4 hal ini, Ustaz. Ini katanya dengan masalah. Karena masalah kita itu nanti banyak gitu. Antum harus menggunakan 4 tahapan yang mohon maaf 4 tahapan ini harus urut. Tidak boleh tidak urut. 1. Setiap ada masalah, pertama adalah tabayun. Baik itu antara santri dengan guru, orang tua dengan guru, guru dengan guru, yayasan dengan guru, ataupun ya yayasan dengan masyarakat atau apapun itu. Pokoknya semua masalah antum harus selesaikan dengan menggunakan 4 tahapan dan ini harus urut. Pertama tabayun. Dudukkan dulu masalahnya. Ya kan? Yang kedua, setelah ditabayun, yang kedua adalah dudukkan aturannya. Gitu kan? Setelah ditabayun kan ini pihak ini pihak ini kita udah dapatkan ini. Datanya udah dapatkan. Setelah itu duduk aturannya didudukkan. Menurut syariat bla 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 bla, Anda salah. Menurut syariat bla bla bla, Anda itu yang salah. Begitu sudah didudukkan aturan, maka kemudian nomor ketiga itu cari solusi. Bukan masalah menang salah, bukan masalah benar salah atau menang kalah. Karena kalau ukurannya itu adalah menang kalah dan salah benar, menang kalah salah benar, kalau ukurannya itu semua kita itu maunya menang dan maunya benar. Gak ada yang maunya menang tapi salah, gak mau. Dengan gitu toh. Bisa maksud ya? Ini bukan masalah salah benar atau menang kalah. Ini masalahnya itu bukan itu. Ya, yuk sekarang kita itu nek wis mengetahui itu ya, maka kita cari solusi. Solusi yang terbaik apa sih? Gitu loh. Begitu solusi sudah ditemukan, maka tahapan yang nomor 4 yaitu apa? Ya sudah kita doakan. Gitu kan ya. Dah kita selesai, kita ini kan kita doakan, kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari itu. Kan begitu. Ya kan ya. Baik. 2 menit. Terakhir sebelum kita masuk pada berikutnya. Metode cara mengajarkan hafalan. Ada 3 ini, banyak sekali. 1, bagaimana metode cara mengajarkan hafalan. Yang kedua, cara mengkondisikan anak biar nggak ribut ketika jam belajar. Yang ketiga, cara menerapkan bacaan yang benar. Baik, yang nomor 3 dulu, cara bacaan yang benar itu nanti tanyanya kepada beliau. Sandang aja lah ya. Atau Ustaz siapa? Guru tahsinnya. Ustaz Cecep. Ustaz Bian, Masya Allah. Nah, nggak ada masalah, nggak ada salahnya gitu kan. Ada halaqah khusus guru-guru ke rumah-rumah guru-guru sembari silaturahim. Tidak harus setiap hari, 1 bulan cukup sekali 2 kali saja. Ya kan, liqo lah istilahnya. Itu nanti ada di situ ada nasihat diawali dengan tahsin. Kan kalau sesama kan kita nggak malu gitu. Kalau sesama kan kita nggak malu. Nanti yang nyemak beliaunya, gitu kan. Kalau di kami, guru-guru di kami di TK sama di QS Quranic School of Dewan Dakwah itu QS itu yang tingkat SD itu, guru-gurunya itu wajib ada namanya setoran hafalan sama tahsin. Kalau itu satu pekan sekali karena sekolah, gitu kan. Karena sekolah setiap hari Sabtu itu kan ada rapat itu. Nah, rapat itu sebelum rapat kan rapatnya pagi dari jam 7:30 sampai jam 12 tuh. Nanti di rumahnya ustadz-ustadz gitu. Nah, itu diawali ya biasa pembukaan. Setelah pembukaan kita ada tahsin bareng, gitu kan. Terus setelah itu ada setorannya sayat-sayat terserah lah, gitu kan. Setelah itu kemudian ada nasihat atau apa kayak kultum begitu, saling menasihati, kan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, kan, gitu kan. Dan setelah itu selesai baru kemudian kita bahas masalah. Begitu. Jadi kita dapat semuanya, silaturahminya dapat, ditutup dengan apa? Makan-makan. Begitu.
Ya, memang seperti itu gitu kan. Itu setiap hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu sekolah kita libur karena sekolahnya hanya 5 kali. Dalam satu pekan itu 5 kali. Karena full day dari pagi sampai jam 3:30 4 gitu ya. Nah, jadi itu ya untuk bacaan saran saya modelnya seperti itu saja, sudah gitu kan ya. Pelan-pelan nanti setelah itu pertemuan ini fokuskan setelah ngaji tadi itu disemak terus bergiliran nanti terus fokus. Ini kita akan bahas tentang matobi'i. Udah ini difokuskan pada ini gitu kan. Nah, gitu caranya. Monggo lah kalau itu antum lebih tahu. Kemudian cara mengkondisikan anak biar nggak ribet ketika belajar, metode cara mengajarkan hafalan. Yang nomor 2 nanti kita akan masuk sesuai dengan ini materi kita. Mati Ustaz? Oh enggak ya? Ya. Metode pengelolaan kelas. Nih. Pengelolaan kelas dan kurikulum Ustaz. Ya, monggo Ustaz. Mana ini? Nah, masalah-masalah jenengan itu sebenarnya sudah ada sejak dari dulu sudah kita rangkum Ustaz. Kita rangkum ya. Konsepnya tidak jelas, tidak mendapatkan dukungan dari masjid. Ada yang kita dapati begitu masalah. Kurangnya kesadaran orang tua, kurangnya kesadaran untuk memuliakan mengajar guru TPQ gitu ya. Sekali lagi bukan kita itu meminta digaji, tidak. Bahkan ya mohon maaf nih, kami di LKG TPQ Solo Raya itu sudah berikrar gitu kan. Kalau andai kata di antara kami itu kok diundang gitu kan untuk pelatihan atau untuk apapun itu gitu ya, kecuali perusahaan ya, perusahaan BUMN atau apa, ada outbound bla 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 itu silakan lah. Tapi kalau katanya dengan training katanya dengan dunia TPQ gitu kan, kami itu dilarang untuk kemudian pasang tarif. Bahkan kami haram kita hukum itu haram gitu kan. Kalau ada orang mau infak silakan. Tapi jika tidak haram hukumnya kemudian antum itu pasang tarif. Walaupun itu murah sekalipun kami tetap haramkan, enggak boleh. Kalau ketahuan akan kita pecat. Ya, kita akan pecat gitu loh. Loh, mohon maaf gitu kan. Bukan apa-apa, bukan kok kemudian kami itu sok suci, sok hebat, enggak. Bukan kita itu sudah punya duit, enggak, tidak begitu masalahnya. Gitu loh ya. Gini loh, jangan sampai itu pelatihan itu enggak jadi, ada orang mau niat adanya training TPQ atau apapun itu katanya dengan dunia TPQ, enggak jadi gara-gara mikir transportasi ustadz. Mohon maaf, kami yang tidak terima kalau itu. Kalau dibatalkan gara-gara tidak dapat izin Covid, itu bolehlah. Tidak dapat izin karena ini, itu monggo lah gitu kan ya. Tapi kalau kemudian alasannya kenapa kok nggak jadi? Afan, ini nggak ada biaya untuk transport Ustadz. Allah, itu kita nggak terima. Kita nggak mau terima kalau alasan itu, gitu kan? Loh, kalau kita bisa datang, kita datang sendiri. Loh, serius itu. Ya kalau nggak bisa beda cerita ya dah. Atau kemudian panitia mau diskusi lobby ya terserah lah kan dengan ya. Tapi maksud kita begini, jangan sampai kemudian kita itu nggak mau ngajar, nggak mau datang, nggak mengisi pelatihan, training hanya gara-gara kita itu tidak ada transportnya. Mohon maaf, kami tidak terima itu. Gitu. Kami di LKG begitu, kita sudah komitmen dari awal. Kalau ada yang ketahuan seperti itu, laporkan kepada kami pertama akan tegur. 1, 2, 3 kali kalau ditegur masih begitu, kami akan keluarkan dari LKG TPQ Solo Raya. Nggak apa-apa, gitu kan ya. Biar kamu punya anu sendiri deh, gitu kan ya. Kamu silakan, kamu jual ilmu kamu silakan. Itu juga hak kamu, kami tidak akan nyalahkan itu. Tapi ketika Anda itu bergabung di tempat kita ini, di yayasan kita itu, mohon maaf, kalau kamu pasang tarif, awas. Gitu. Tapi kalau orang mau ngasih silahkan saja, terserah kamu apa terserah saja. Mau infak atau apa terserah saja gitu kan. Bahkan kalau perlu ya itu tadi. Yang penting itu kamu sehat, kamu ada waktu gitu kan. Jangan milih-milih tempat, jangan milih yang basah didatangi, yang kering-kering enggak didatangi. Wah, awas itu gitu kan ya. Udah wis lu mau wae, gak usah sama kita. Biar kamu sendiri aja enggak apa-apa lah. Insyaallah ilmu kamu manfaat. Gitu aja kita. Itu ya. Baik, kembali gitu ya. Ini kan ini masyaallah ini. Ya. Tadi yang saya lupa ini saja, skema ini ya tadi ya, skema marhalah ini tadi sudah ya. Oh ini sudah ding ya tadi. Oke, jadi ada 4. Kemudian semesteran ini ganjil genap. Ini nanti masuk ke sesuai pertanyaan ini. KBM itu hanya 4 bulan kalau bersihnya. Jadi dari 12 Ramadan Syawal tidak kita hitung karena Syawal itu biasanya liburnya setengah bulan. Setengah bulan berikutnya lagi itu masih penyesuaian.
Jadi ada 10 itu bagi 55, 4 bulan itu KBM murni, 1 bulan itu ujian dan remedial, atau kemudian ditambah dengan libur semesteran. Di bulan yang kelima itu juga bisa dijadikan sebagai tambahan waktu ketika 4 bulan itu belum selesai target yang sudah kita tetapkan di kurikulum. Gitu, Ustaz. Makanya jenengan itu ada kalender akademik. Kapan itu disusun? Saat rapat tahunan. Selain RAB, pemetaan masalah, skala prioritas penyelesaian masalah, nyusun kalender akademik. Itu ya. Itu 2 hari biasanya. Silakan mau 2 hari, sehari terserah. Mau di mana tempat oke, nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi jelas. Nanti setelah itu jenengan Ustaz, itu jenengan langsung tempel di MMT begini besar, itu kan, taruh di kantor. Jadi tahu semuanya. Oh, bulan ini mau ini, bulan ini kita mau riflah, bulan ini kita mau ada lomba futsal, bulan ini kita mau ada lomba MTQ, bulan ini ada festival anak soleh. Semua sudah terpampang, semua mengetahui. Gitu. Sehingga semua nanti itu kita sudah persiapan. Ini panitianya ustazah ini panitianya ustazah ini. Sehingga masing-masing itu punya jatah untuk jadi panitia. Nah, kita itu sebagai membantu menyukseskan acara itu. Tapi kan panitia sudah dibagi-bagi. Belajar untuk jadi pemimpin, gitu loh. Gitu kan. Belajar memimpin dan belajar untuk dipimpin. Gitu loh. Enggak gampang loh. Belajar dipimpin itu enggak gampang. Mimpin dia bisa, belum tentu loh dia bisa dipimpin. Gitu. Di Dewan Dakwah, saya sekretaris umum. Kebijakan banyak dari saya, rekomendasi ada di saya semuanya. Tapi begitu saya masuk di akademi dakwahnya, saya hanya pengajar tok. Siapa modernya? Anak buah saya dulu. Dulu saya di situ sudah ngajar dia. Sekarang dia di Lipia jadi LC, jadi mudir. Begitu mudir, dia jadi mudir di akademi dakwahnya itu, saya jadi pengajar tok. Berarti kalau gitu saya nabahnya dia, saya harus manut dia. Tapi begitu di Dewan Dakwah, dia saya atur. Kenapa? Karena dia bawaan saya. Begitu, bagi kami itu biasa dan memang harus begitu itu. Belajar untuk memimpin, tapi belajar untuk dipimpin, nggak gampang. Belajar dipimpin itu nggak gampang. Mohon maaf, ego ini loh. Itu kadang-kadang itu ya, kamu kan dulu kan murid saya. Itu kan, kemelinti, oh nggak bisa begitu, gitu kan, nggak bisa. Sekali lagi kita itu memposisikan diri sebagaimana apa yang ada pada saat ini, kita itu sebagai apa, gitu kan. Sekali lagi nggak gampang. Baik, nah ini yang saya kasih contoh pemetaan itu kayak begini, Ustaz. Ini kan contoh saja ya, antum lihat tuh tes hasilnya tuh, ya kan. Ini kan katanya dengan pemetaan tadi itu kan. Itu sudah. Begitu sudah dapat begitu, ini contohnya lagi. Ini sudah dikelompokkan usia 1 sampai 2 SD. Sekarang kita mau cek ke atas ya. Namanya Saskia Dewi, kelas 1, Iqra-nya 1. Oke, di atas. Ini kan ada kelasnya macam-macam banyak ya. Oke, sekarang kita lihat Saskia Dewi. Saskia Dewi itu nomor 4. Kelas 1, Iqra-nya 1. Oke ya, betul ya. Itu kan. Contoh lagi. Tony Kurnia, kelas 2 SD. Karena kan ini saya kelompokkan jadi, kita kelompokkan itu 1, 2 jadi 1, 3, 4 jadi 1, 5, 6 jadi 1. Kelas persiapan TK itu jadi 1, jadi ada 4 kelas. Ini model yang kedua. Model ideal ada 6 kelas. Model yang biasa, yang tidak ideal itu minimal 4 kelas. Jadi 4 guru lah butuhnya. Itu ya. Tony Kurnia, anak kelas SD, kelas 2, tapi sudah Iqra 5. Kenapa? Orang tuanya gretek. Ngajari, di rumah itu diajari. Sehingga anaknya pinter. Itu ya. Baik, begitu kita cek, tik. Ya kan? Betul kan? Namanya Tony Kurnia itu, nomor 7. Data ini kita dapatkan dari mana? Dari sini. Gitu. Ini contoh, ini kan hanya 8 toh. Aslinya berpuluh-puluh begitu, berpuluh-puluh. Berdasarkan hasil tes pemetaan yang tadi loh, bacanya atas, tengah, bawah, gitu kan. Itu nanti ketemunya begini nih. Dan yang di sini, yang paling ujung sana itu hasil aslinya itu aslinya begitu. Setelah dites itu hasilnya begitu, gitu kan. Nah, karena nanti untuk menentukan Iqra klasikal itu mau dimulainya dari mana? Dari sekian yang ada, itu dipilih yang paling rendah. Contoh nih, Iqra klasikal Saskia sama Sufyan Habibi, ini sama-sama Iqra 1, tapi halamannya kan beda. Yang 1 20, yang 1 25, maka Iqra klasikalnya dimulai dari yang halaman 20.
Begitu. Itu ya. Baik. Nah, sekarang model wali kelas tadi sudah. Konsep optimalisasi waktu begini. Ini contoh jadwal yang paling simpel sederhana. Tidak harus jadi patokan. Ini saya yang buat sederhana saja. Aslinya tidak begitu. Gampangnya itu begini. Senin, Iqra atau Quran. Nanti jam keduanya itu hafalan surah pendek. Itu ya. Rabu, Iqra, hafalan doa dan adab. Maka doa adab itu ada di situ. Karena waktu kita hanya 3 kali saat itu. Hari Jumat itu Iqra itu atau Quran, hafalan sholat dan PAI, hafalan bacaan. Ini semua ini disesuaikan dengan kurikulum. Yang nanti kurikulumnya jenengan akan copy paste, gitu ya. Targetnya sudah jelas. Semester 1 kelas ini berarti pakai ini. Nggak akan keluar dari itu. Ujiannya hanya itu. Yang diteskan hanya itu. Sehingga pada saat ujian semuanya sama. Maka itu pentingnya nanti standarisasi. Gitu loh. Sehingga ada 10 TPA yang tersebar, yang semua itu afiliasi dengan jenengan-jenengan itu. Dimulai dari afiliasi jenengan deh. Afiliasi dari sini umpama. Punya afiliasi berapa sih binaan? 10 TPA. Oke. 10 TPA itu dikondisikan sama semuanya, ininya disemuakan sementara disamakan dulu gitu kan. Banyak masalah, iya, nggak apa-apa. Masalah itu di awal. Karena kita memulai sesuatu yang baru pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Pasti ada masalah, iya. Masalah itu bukan harus dihindari, tapi dihadapi, diselesaikan. Gitu kan? Insya Allah semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Setelah itu dibuat konsep, distandarkan, disamakan. Jenengan sering banyak koordinasi. 3 bulan pertama jenengan harus korban waktu. Bisa jadi 1 bulan rapat 3-4 kali. Hanya untuk apa? Penyamaan persepsi di 10 TPA itu. Sehingga semuanya nanti bisa sama, serempak, seragam, oke. Kalau jenengan mulai di 2022, insya Allah 2024 jenengan akan menuai hasilnya. Tapi kalau jenengan itu mulainya 2023, 2025 baru jenengan menuai hasilnya. Tapi kalau mulainya jenengan itu ngenteni 2024 ganti presiden, naik ganti. Ya mohon maaf, jenengan akan dapatkan 2027 baru kemudian jenengan menuai hasilnya. Mau dimulai sekarang atau besok sama. Lo kan begitu. Itu loh ya. Dimulai dari yang mampu dulu, dari yang mudah dulu, dari yang kecil dulu, dari yang sederhana dulu. Setelah itu insya Allah nanti pelan tapi pasti, kalau sistem itu sudah berjalan dengan bagus, itu kan, kita itu enak sekali, landingnya itu enak banget, itu loh. Itu kan, sehingga nanti terbagi, tidak tersentra pada satu titik muridnya banyak, titik yang lain, ke ruang 5, uang 10, uang pitu, ngono sing teko kadang-kadang jadungan. Itu ya repot. Gitu loh. Hebatnya kita, nyuwun ngapunten. Ini harus satu prinsip untuk kita ya. Kita itu dikatakan hebat manakala setelah kita meninggalkan generasi setelah kita itu lebih baik daripada kita. Bahasa yang lain begini loh. Wah, boleh kita itu berbangga diri, tanda petik berbangga diri ya, bukan untuk yang negatif ya. Boleh kita itu berbangga diri manakala setelah kita tinggalkan itu lembaga, setelah kita tidak ada di dunia ini gitu kan, atau setelah kita itu tidak ada di tempat itu, kok setelah kita itu lebih baik lagi, kita boleh mengatakan saya bangga. Kenapa? Saya meninggalkan generasi setelah saya lebih bagus daripada saya. Tapi kalau kemudian ketika kita ada orang muji-muji saya, orang wah saya hebat, Ustadz hebat, jos, luar biasa. Begitu saya keluar dari tempat itu atau saya tidak ada di tempat itu, tiba-tiba tempat itu mandek, mati, mangkrak, nggak ada kegiatan sama sekali. Mohon maaf, kita nggak boleh merasa bangga. Berarti kita gagal. Gitu loh ya. Jadi suksesnya kita bukan pada saat kita hari ini dipuji, salah. Suksesnya kita itu pada saat dimana setelah kita meninggalkan tempat itu. Gitu. Kok kemudian setelah mereka jauh lebih baik lagi, itu tandanya kesuksesan itu ada pada antum. Begitu teman-teman. Itu kan kita punya prinsip itu, wajib hukumnya kita sebagai seorang ustadz atau ustazah, masyaallah. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan ini dan memang sesuai dengan materinya. Baik. Urutannya begini teman-teman. Kita mau optimalisasi waktu 60 menit. Pertama, untuk yang klasikal pertama pembukaan saya tidak hitung ya. Pembukaan itu begini loh. Semuanya masuk masuk geruduk begitu ya. Bukan itu. Itu yang pertama itu pengkondisian saja sembari nunggu ustadz datang biasanya. Maklum biasanya ustadz saya ono tamu ono ini. Kalau dulu itu
kami itu pernah Ustaz, kami di Batko DIY, provinsi, saya dulu tingkat provinsi, Batko DIY tingkat provinsi di Jogja itu, ada teman kita itu survei, visitasi, itu kan, karena mau adakan akreditasi, karena kita itu kalau di DIY, itu ada akreditasi, TPA itu ada akreditasinya, itu ada poin-poinnya begitu, plak kayak sekolahan, sama plak, cuma beda, ininya beda sih, gitu kan ya, tapi bentuknya sama. Begitu kita datang itu, loh, jam 4 kita harus ngebut ngono. Santri banyak, wah, sehingga itu tadi, sing tawaf sa'i, lempar jumroh, macam-macam ada. Kemudian, loh kok gue mulai, jam 4 luwe kan itu. Padahal kita aja telat gitu kan. Kita kok, iki jeneng iki TPA iki lho. Iya, ustadznya ini ya kan ada di data kita kan. Oh iya ustaz, bener. Nah, bisa nggak saya ketemu? Oh iya sebentar ustaz ya. Jenenge bocah gerudukan, cah 5 apa cah piro, melawai guru. Tekon dalam, "Ustaz, ada tamu." Tekon jero, yo sik jadus. Ya Allah, cek lembes udah Mas. Okuan sarungan Mas. Udah Ustaz biasanya, ngapunten. Bar mulai kok ngarit, nggih. Masya Allah, luar biasa itu. Kami itu dapatkan, ya Allah, muridnya banyak begitu. Gurunya kan sih, dan kan desa loh. Gratisan ganti baru, banyak cacau ini gitu kan. Masya Allah kan. Ya wajar kalau kemudian kok telat begitu. Nah, itu saya tidak hitung. Maksudnya pada saat yang pertama di bel gitu kan geruduk-geruduk semuanya ya. Itu kita tidak hitung. Yang kita hitung itu betul-betul semua sudah masuk, ya toh. Biasanya biasalah. Mau apa dulu bareng-bareng pengkondisian ya. Oke baik, setelah itu terus sudah dibubarkan, kan kembali ke kelasnya masing-masing. Nah itu yang dihitung ini. Begitu sudah masuk kelas, ini mama ya, saya kelas A, murid saya atau 12 lah, 12 orang sudah. Begitu di sini baru yang dimaksud ini 10 menit pertama, walaupun jenengan tidak harus patokan berapa menitnya, kira-kira saja, gitu kan ya. Murojaah hafalan sebelumnya, kan kurikulumnya jelas. Semester ini itu kan hanya kulhu, kul falak, kul anas, kemudian al-kafirun, gitu kan? Atau ditambah dengan taban. Kemarin sudah tak ajarkan, umpama nih sudah kita ajarkan kulhu sama kul falak. Berarti murojaahnya hanya kulhu sama kul falak saja. Kan begitu. Kalau nanti murojaahnya bagian doa yang sudah kita ajarkan apa? Oh doa mau makan sama sudah makan. Berarti murojaah bareng-barengnya ya doa itu tadi. Gitu loh. Bacaan sholat yang sudah dihafalkan apa? Oh yaitu doa iftitah, gitu. Sama doa ini, sama doa sujud, doa rukuk umpamanya. Ya sudah, yang dimurojaahnya itu saja toh, jangan yang lainnya. Murojaah materi yang sudah pernah kita ajarkan dan itu sesuai dengan kurikulumnya. Jangan keluar dari itu. Saklek dulu, jangan keluar dari itu, gitu kan. Nanti kalau mau ngerenov merubah nanti dicoba yang ini dulu. Kalau sudah yang kita sepakati ini sudah sukses, oh ternyata satu semester tuh nggak cuma 5, 6, oke, tapi nanti jangan sekarang. Fokus dulu pada satu konsep. Begitu jenengan udah sepakati, ini akan kita terapkan, itu yang kita jalankan dulu, gitu ya. Baik, motivasi dan adab harian. Maksudnya adab harian ini gimana begini? Begitu masuk kan semuanya ya, baik, sudah hafalan semuanya, sudah murojaah bla bla bla, sudah. Siapa yang hari ini bantu orang tuanya nyapu? Gini gitu kan. Loh, kok langsung ada pertanyaan gitu, dari mana sumbernya? Dari nanti waktu kau pulang. Karena sebelum pulang, kemarin sebelum pulang, itu ada PR. Makanya PR TPA itu gerloro tok. Siji ngaji, loro PR adab. Adab itu apa? Yang langsung nyentuh ke orang tua. Mumpung jenengan jadi Tuhan. Tanda petik tadi maksud saya, mohon maaf, wong tuane ngongkon le nyapu nek ra diseneni nganti ping 17 ora ndang mangkat. Seseorang dikongkon ora bakal nyapu meneh. Tapi nek ustadze sing ngongkon beda cerita. Begitu kemarin pulangnya itu udah bilang, anak-anak PR-nya besok di rumah. Ya toh sebelum kita kuis ya, PR-nya ada 2 PR. 1, ngaji ikroknya ngaji lagi di rumah ya, sama orang tuanya, itu kan biasalah ya, kayak begitu itu. Yang kedua PR-nya adalah nyapu, wah gitu, kan nyapu. Besoknya kita tanyakan saat masuk,
Ya di sini nih, siapa yang hari ini nyapu kan gitu kan? Saya Ustaz, kamu nyapu? Iya. Rumah mana? Itu. Bukan gak ada terasnya, itu depan itu 1 meter. Ya lumayan lah 1 meter ya apa. Ya gak apa-apa. Ada yang nanti PR-nya apa? Nyuci piring, gak apa-apa. Nyuci piring selama 1 pekan tuh PR-nya nyuci piring. Ditanya, siapa hari ini bantu ibunya nyuci piring? Satu. Kamu nyuci piring? Iya. Berapa? 1 biji. Lumayan lah. Gak apa-apa kan nyuci gitu kan ya. Besok orang tua itu akan melihat, ini bocah kok tumben. Biasanya nek mangane gledak kok langsung dicuci dhewe. Sopo sing ngajari? Tiba ngerti teko TPA. Beda itu. Beda sudah. Mbok-mboke sing ngomong ngantek mingiren ora digagas. Tapi gurune sing ngongkon, wah nyuci dhewe. Itu kesan bagi orang tua, kesan. Oh, neng TPA kono ki yo diajari ngene iki. Makanya bagi orang tua itu sesuatu yang langsung menyentuh kepada orang tuanya, yang langsung bisa dirasakan oleh orang tuanya, itu yang kemudian membuat orang tua itu senang masukkan anak ke TPA kita. Gitu loh ya. Siji wis iso ngaji yo iya. Begitu krungu adzan langsung gruduk-gruduk nang masjid gitu. Begitu ning omah yo gelem nyuci piring walaupun piringnya dhewe ya gak apa-apa lah kan itu kan ya. Gak apa-apa. Ditanyakan terus begitu. Ayo nyuci piring, besoknya lagi apa lagi? Besoknya lagi nyuci sepatu, besoknya lagi apa? Terserah antum. Balik lagi gak apa-apa. Intinya pekerjaan rumah yang itu langsung bisa dilihat oleh orang tuanya, itu yang diajarkan. Dan itu kita tanya pada saat di awal. Itu kan. Ditanyanya di sini. Jadi nanti kamu apa nih? Ustaz. Oke begitu kan. Lah, adapun pertanyaan ini berdasarkan perintah kemarinnya saat mau pulang. Itu kan. Baik, 10 menit berikutnya boleh 15 Iqra klasikal, menggunakan model 5 langkah, menggunakan alat peraga, fokus pada guru. Santri tidak boleh nulis atau membaca Iqra atau Quran melalui dari halaman yang paling rendah sesuai kemampuan santri. Ini hanya mengulang-ulang. Iqra klasikal kan simpel sekali. Tapi syaratnya harus ada alat peraga. Gak ada alat peraga gak iso. Serius. Gitu. Anak-anak yang sudah dewasa kelas 3, 4 ke atas yang masih ikro itu wes segera diganti saja. Saran saya begitu. Ya untuk diganti saja sudah. Gitu kan, ganti pakai apa? Pakai ikro klasikal. Engkau kesuwen. Wes kelas 4 ikro telu meneh. Waduh. Nah wes gara ikro 6 sih enggak ada masalah. Iya kan? Ikro 6 enggak ada masalah. Ini loh. Kelas telu, kelas 4 wayahe Quran ikro 4. Waduh. Lama nanti. Lama. Nanti jenengan geber pada saat Ramadan. Nah Ramadan itu kan santri masuk terus, gebernya di situ itu, wah diwoyak terus gitu kan. Karena Ramadan itu semangat, gurune oke, santrinya podo teko, ya toh, sing ora tau ngaji melu ngaji, kan saling berkompetisi itu. Makanya kurikulum Ramadan jangan ikuti kurikulum TPA, salah. Ramadan itu panitianya boleh guru TPA, kurikulumnya digawe baru, makanya ada panitia Ramadan, gitu loh ya. Isinya macam-macam, gitu kan. Tadarus, nanti ada buka puasa bersama, ada takbiran lomba takbiran macam-macam variasi. Di situ ada mendongeng, ada bercerita macam-macam, dibuat senang. Habis itu bagi-bagi takjil, masya Allah. Nah di situ geber ngajinya di situ, dioyak terus begitu. Mumpung gak ada target, kan keluar dari skema TPA, gitu kan. Mau dia baik atau tidak baik, ibarat kata toh, mau ini mau lompat, mau ini terserah saja. Kan gitu kan. Tapi dia caranya tetap yang penting kejar kualitasnya. Mumpung Ramadan 30 hari berturut-turut, nggak ada hentinya itu nggak ada liburnya. Anak itu naik bendina tikai jajan, mangkat terus kok. Insya Allah. Gitu kan. Baik. Setelah itu Ustaz, jenengan kemudian masuk ke ini kan klasikal tadi sudah ya. Sebagaimana di awal tadi. Begitu selesai klasikal, baik semuanya anak-anak, semuanya santri. Klasikal kita udah selesai. Buka ikroknya, buku tulisnya dibuka, alat tulisnya disiapkan. Oke semuanya, itu kan? Semua sudah. Nah kita pastikan dulu sudah siap semuanya. Jangan dimulai sebelum mereka siap. Pastikan semuanya. Nek ono masalah neng di. Pensilnya hilang, coklek, patah, bujel atau apa terserah. Diselesaikan saat itu pula. Ayo, diselesaikan dulu. Ini buat diselesaikan. Begitu sudah ready semuanya begitu, baru kita masuk yang di sini nih, gitu kan? Santri menulis ikra, yuk semuanya ditulis. Yang ditulis yang mana Ustaz? Boleh bukunya masing-masing, halamannya masing-masing.
Atau tulis sesuai alat peraga, boleh, terserah. Milih boleh, boleh. Yang penting semuanya kan gitu kan. Nggak ada nawar-nawar itu kan. Pokoknya nggak ada tawar-menawar. Setelah itu mereka kan nulis nih, nulis. Baru yang ditulis yang mana? Iqra ya boleh, kalau yang di Al-Quran ya nulis Al-Qurannya. Gitu kan. Saat privat, bersamaan santri semaan dan setoran hafalan sesuai dengan jadwal. Contohnya begini. Kita kan duduk. Ya kan? Tadi kan santri pada saat klasikal sing klenger sapa coba? Santri ini tuh ya. Wis ngantek mimiren tuh ya. Kan dia wis kesel. Aduh, wis. Saiki tadi mulutnya yang ngomong, sekarang ganti tangannya sih nulis. Mulutnya kan meneng kan ngono. Tapi jenenge bocah, ya tetep rame wae. Kan itu kan. Ya gak apa-apa. Lah, saat sudah terkondisikan begitu, sudah. Sembari itu teman-teman, itu begini. 1, 2, kanan kiri maju. Anak-anak yang pintar tadi. Sembari itu pula, anak-anak yang sudah nulis selesai, sudah maju selesai. Biasanya anak-anak yang agak-agak ya grade A, grade B tadi, itu ngecek mutabaahnya. Siapa yang tanda tangannya belum penuh, segera setoran gitu kan. Kan awal dhewe kan mbok iki nyemak karo bocah setoran donga kan kita hafal. Bisa kan ya? Saya yakin antum bisa. Contoh nih, kita nyemak santri, neng kene ngadeg, Ustaz, saya mau minta tanda tangan surah Al-Kafirun. Oke, dah kita ini sembari aja. Kalau nyemak santri satu begitu Mama, sembari dengarkan dia itu baca, itu karena kita sudah terbiasa dengan itu. Sudah, ya sudah, begitu hafal sudah. Kuliah ayyuhal kafirun selesai, udah kita tanda tangan. Oke, mutabaahnya sudah dapat 1. Ustaz, saya mau setoran doai, boleh? Yuk, bismillah. Udah. Sembari kita nyemak. Oke, sudah hafal, udah. Begitu. Setoran apa lagi? Setoran apa lagi? Terserah. Sampai mutabaknya itu penuh. Akhir semester ganjil, akhir semester, kurikulum itu isinya sama dengan buku mutabaknya. Buku mutabaknya sudah dapat tanda tangan, semua sudah penuh, materi sudah diajarkan semuanya, yaitu maka itulah waktu yang pas untuk kemudian sesuai dengan kalender akademik kita untuk persiapan ujian semester serentak 10 TPA begitu. Wah, asik itu menarik itu, sehingga semua nanti wah jadi seolah-olah TPA itu dikelola dengan bagus, manajemen yang bagus. Kemudian semakin Anda itu, bahasa saya nih, tegas, orang itu akan semakin menghormati kita. Tanda petik menghormati kita itu bukan kita minta hormati ya. Mereka itu akan hitung-hitungan sama kita. Wah, TPA aku memang jos. Jadi orang sembarangan arep keluar masuk, belum tentu dia nih. Nanti lama-kelamaan kita itu akan jual mahal. Tanda petik jual mahal. Yaitu apa? Nek ngaji neng kene sing serius. Wah, ngono. Aturannya ngene iki baru bisa. Ngapunten, di tempat kami itu ada namanya Al-Mahir, dulu Al-Mahir. Sekarang itu ada Al-Biru. Dulu Al-Mahir itu SPP-nya itu 30.000 sampai 50.000. Sing ngaji wong ado-ado. Gak ono ceritane wong tuane ogak ngeterno. Ujan diterno. Kenapa? Bagi mereka rugi. Kenapa? Ngaji dengon kene iki terkenal tahsine apik. Di Al-Mahir. Tahsine cakit, bocah alumni kene iki nek ngaji mesti apik. Gitu. Wis terkenal. Begitu sudah punya nama begitu, lembar ngopo ae terserah. Gitu loh. Jadi orang malah semakin hormat. Orang semakin hitung-hitungan, orang nyepelekke. Yang ngaji ya ngaji, orang yang sekarepmu, izin ya izin, sekarepmu ora usah nganggo izin-izinan. Ngono to ya. Wah, nang sekolahan formale wak gelem tertib, nang urusan agama gak gelem tertib wajar. Wong kita kan itu ya. Ya istimalu ya piye ya gitu ya. Ya tapi harus perlu paradigma berpikir masyarakat harus mulai dirubah. Gitu kan ya. Baik. Setoran dapat dilakukan boleh lebih dari 1 orang untuk santri tertentu, gitu ya. Tadi sudah ya, 30 menit selesai. 10 menit terakhir, ngapain kita? Sesuaikan dengan jadwal. Apa? Adab, ya sudah. Logikanya gini teman-teman. Gini. Contoh nih.
Surah pendek, 1 semester, andai kata 5. Quran surah pendek ya. Target kita 1 semester selama 5 bulan hanya 5 saja. 5 saja. Kalau anak ngaji di tempat kita itu sekitar 3 tahun, 4 tahun ya, 4 tahun. Yalah, 3 atau 4 tahun, 4 tahun gitu kan. Andai kata 5 dikalikan 4 itu sama dengan berapa? Lumayan loh, 20 surat pendek di SD negeri orang tentu. Gitu kan. Itu nek 4 tahun, kan gitu tuh ya. Itu nek 4 tahun. Kalau andai kata tadi itu sampai marhalahnya sampai marhalah 5, sudah berapa? Itu nek gur 5. 5 itu 1 semester 5. Yang sudah diajarkan tidak akan diajarkan lagi. Pertanyaannya bagaimana kalau andai kata ada sesuatu pindahan, masuk langsung marhalah 3. 1, 2 gak melu lah kok umur wis marhalah 3. Lalu apakah mereka harus mengikuti dari awal? Jangan. Ikuti yang ada sampai selesai. Kalau dia bisa ngoyak, baru ditambahi yang semester yang dia tinggalkan itu ditambah-tambah ke. Kalau dia ngoyak yang ini, nanti yang ini malah ketinggalan. Begitu. Paham ya? Gitu caranya begitu itu. Jadi plek kayak nenggon SD negeri ngono kae lah, kira-kira begitu itu. Sing kelas 1, kelas loro tinggalkan saja nggak apa-apa. Fokus ini, tapi ini karena dia sudah gede, targetnya bisa dioyak, baru ditambahi yang belum yang dia tinggalkan itu baru ditambah-tambahkan di sini. Sehingga begitu lulus, insya Allah bisa ngejer. Gitu. Baik, 20 surah pendek. Kemudian doa dan adab. 20 doa dan adab. Lebih bagus kan gitu kan ya. Nanti bacaan sholat itu 2 tahun itu nek gur bacaane tok apal. 2 tahun berikutnya lagi terjemah bacaan sholat. Karena biasa hari ini masyarakat kita itu nek sholat apal bacaane tapi orang ngerti artine. Ben ora disindir karo Sayyidina Umar bin Khattab lah ya. Kita itu sholat tapi kayak wong mabuk gitu kan ya. Ora paham apa sing diomongno kan gitu kan. Kira-kira begitu itu gitu kan ya. Ini penting ini di sini, ya tak? Nanti makanya ada praktek gerakan sholat, bukan begitu. Jadi materi sholat itu tidak harus ngapal tok, kadang nganggo praktek gitu ya. Oh takbir yang benar tuh gimana sih begini, gitu. Sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan apa bahu, tidak dibuka, tidak dirapatkan tapi standar. Berada di sini, kaki posisinya seperti ini, rapot macam-macam, ini seperti ini, sendakep itu seperti ini. Sesuai ajarkan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan sunnah. Walaupun hanya kaifiah, gitu loh ya. Oh sendakepnya bagaimana, takbiratul ihramnya bagaimana, sujud rukuknya bagaimana, ajarkan. Sembari itu kemudian gimana? Ya sudah, diajarkan juga sembari ngapal ke bacaannya. Makanya keras dulu nggak apa-apa. Kami itu kalau ngajarkan itu teman-teman, itu kita buat itu pada begini. Jadi ada kayak main film, praktek sholat, takbir, Allahu Akbar, cut, stop, berhenti semuanya. Sendakepnya gimana? Langsung kita berikan tuh. Sendakep. Gini. Boleh begini, boleh seperti ini, atau begini, atau seperti ini, kan gitu kan? Kan semuanya, harus semua dalil, kan ada dalilnya semuanya. Boleh pakai tutorial yang video itu juga ada, silahkan aja. Gitu kan? Jadi udah nih paham sudah. Ruko begitu sudah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Mau gitu kan ya? Mau pakai mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du terserah aja lah gitu kan ya. Nanti seperti itu stop gitu kan. Posisinya gimana gitu kan. Terus sujud. Begitu sujud, stop. Gitu kan, stop. Berarti posisi sujud dibenerkan dulu. Sikile rapet, ditekuk ini. Sudah. Sudah semuanya Ustaz, sudah. Oke. Lanjut. Nah, itu terus kemudian Allahu Akbar. Jadi praktek sholat kayak main film. Cut, stop, begitu. Itu butuh waktu yang lama, Ustaz. Nggak cukup 1-2 kali. Kami di pondok itu, Ustaz, di pondok, saya tinggalnya di dalam pondok, di komplek pondok. Ngajarkan anak untuk masuk masjid, masuk asrama, sendal diwale setengah tahun. Serius? Setengah tahun. Biasanya santri begitu masuk mencolot, sini mencolot jengkelit gitu. Ya Allah, sendal kok aneh jengkelit barang gitu kan. Sehingga akhirnya ini kan sudah setengah tahun ya. Baru sekarang itu mereka itu sudah begitu masuk langsung begini. Set,
langsung gitu kan. Masuk masjid begitu. Sehingga ketara, oh, cah pondok iki mesti sendalnya toto. Nek wong kampung kan memang gak ada aturannya kan. Kono si jenenge kono gitu kan ya. Ya Allah, noto sendal Ustaz itu setengah tahun. Allahu Akbar, enggak gampang. Gitu kan ya. Ngersii kamar mandi, kemudian nyapu, kemudian ngepel, kemudian ini itu. Masya Allah, kamu itu butuh waktu Ustaz. Nek asrama 24 jam, setengah tahun. Iku cak gede-gede cak SMP Ustaz. Ora gampang Ustaz, ora gampang. Apa nih guru bocah TPA? Ning kan masjid diajari kulhu ada pengen-ngene dengan ngomah bapake campur sari karo campur saru. Masalah. Kulhune merontok ning tengah dalan. Lah iya, jenengan ngajari kon hafalan Quran dengan ngomah wis sing dirungokno sing didelok ngono ku ya jelas merotolan itu kan ya. Ya Allah, itu kan makanya kalau pertemuan wali murid itu ya disamakan lah ya. Jadi ritmenya TPQ karo omah ku yo minimal lah, yo syukur-syukur imbang ya. Ora imbang ya minimal yo jomplang ora pati banget ngono lah ya. Minimal iki ngono lah, minimal itu kan. Baik. Sudah ya Ustaz ya, kan? Menggunakan buku pegangan santri, materi. Memang kalau ada begitu. Kami itu baru nyusun dari 5 level tadi, 5 level itu, 5 marhalah tadi itu baru dapat 3. Dulu udah kita susun semuanya. Tapi kemudian kita potong begitu, bukunya kecil-kecil begitu kan. Ternyata tidak efektif. Cepat hilang. Cepat merotol. Maka kemudian kita susun lagi itu baru dapat 3, habis males saya nyusun lagi. Ya Allah gitu kan. Kalau buku manajemen, jadi semuanya sudah ada bukunya semuanya Ustaz. Makanya besok insyaallah kalau ini kita kirimkan aja sekaligus sampel untuk Iqra klasikalnya itu kan. Nanti kalau mau pengen pesen langsung tak kasih nomornya yang AMM Jogja bisa itu kan ya. Enggak tahu kalau yang di sini sudah ada atau belum saya enggak tahu. Kalau memang butuh itu langsung aja ke sana. Nanti ada gampang sekarang kan pakai apa terserah aja. Nah itu nanti ada di situ semuanya, itu kan. Nah dari situ Ustaz, ternyata nggak gampang, nyusun buku itu nggak gampang, butuh fokus. Hampir 1 tahun nyusun 7 buku, direwangi loro, direwangi sakit, itu kan. Allahu Akbar. Kalau jenengan mau nyusun boleh, gitu. Luar biasa loh Ustaz. Itu mohon maaf kalau bicara hitung-hitungan bisnis, itu santri kita kan ada banyak ya. Kami itu satu kabupaten, TPQ-nya itu ada 1000. Satu kabupaten 1000. Kalau andai kata 1000 itu Zat, itu santrinya ada 20, sudah berapa? 20.000 Zat. Oke 20.000, kita nggak usah satu TPA, tidak usah beli semuanya deh. Anggap saja belinya 5 biji aja sudah. Berapa sih Zat? Mohon maaf ini, kalau mau hitung-hitungan seperti itu, serius. Saya tuh dari dulu kalau mau hitung-hitungan bisnis itu saja nih bisa, gitu kan. Gak usah ngambilnya, tidak usah banyak-banyak deh, hanya untuk ganti operasional tim gitu kan ya. Tim begitu itu. Serius, Zat. Apalagi di Lampung. Belum banyak orang yang menggarap seperti ini, gitu kan. Masya Allah kalau antum Zat itu bisa nyusun gitu. Pelan-pelan sama tim aja sudah. Nanti minimal untuk kalangan kita dulu. Kalangan kita kan tadi banyak ya. Ada nggak 1000 santri ada ya? Cetak dulu 1000 dulu untuk kalangan sendiri. Pelan-pelan begitu gitu kan. Masya Allah itu. Nanti ini kan ya kayak Sakifah itu loh. Sakifah itu, nyun ngapunten. Dulu itu ya begitu, bukunya Eli gitu kan ya. Eli gitu kan masih revisi diuji coba lagi sama Ustaz Umar Takim itu ini lagi coba lagi terus gitu. Begitu sekarang ini Ustaz, bukunya bagus, harganya mahal, 30.000. Laku keras. Se-Indonesia Raya masalahnya. Gitu. Enggak usah tanya sekarang, dulu itu Ustaz Umar Takim nyun ngapunten itu. Rumahnya itu begitu, mobilnya itu kan mobil Eli gitu kan ya. Bukan ngecek, oh bodoh ya. Sekarang jangan tanya, sekarang jangan tanya, gitu kan. Datang aja ke Magelang sana, gitu kan. Insyaallah itu. Gitu loh, Zat. Nah, TPA ini kan semua santri mesti butuh. 1 tahun minimal 1. Apa namanya bocah rada malesan, merotol ini. Tungkune kadang pindu barang. Itu. Mohon maaf Ustaz ya, ini ngajari bisnis, dengan masjid enggak? Kan orang jualan, kalau nggak jualan nggak apa-apa. Loh, sampai mana tuh tadi? Baik, gunakan buku pegangan santri ya, itu ya. Nah, ini tadi itu bocoran untuk beliau maksudnya, itu untuk yayasan ini, biar bisa bangun, jadi bagus,
depan bisa dibebaskan, bangun mana lagi kan itu kan ya. Ya nggak apa-apa. Uang itu bukan segala-galanya, tapi kadang-kadang segala-galanya itu butuh dengan duit. Ya, waktunya habis. Oh, break. Ada break juga? Masya Allah, enak sekali kalian ya. Ada break-break terus ini. Boleh lah, nggak apa-apa. Baik, terakhir sebagai penutup, ya toh, di 10 menit terakhir dilanjut dengan penutupan dengan penyerahan nilai. Ya kan tadi loh ya. Nilai bijimu piro tadi ya. Itu tadi ada PR adab dan membaca, nasihat dan kuis gitu ya. Insyaallah nanti setelah ini yang terakhir ini akan kita tambah sedikit dan kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan ini. Gitu ya. Baik. Sudah benar dari Allah, sudah salah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.